Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas tentang teknik penulisan bahasa Arab pada tulisan karya ilmiah sesuai dengan buku panduan skripsi Al-Falah Banjarbaru. Penulisan ini baik diketik secara untuk mendeskripsikan sesuatu ataupun pengutipan menggunakan ayat Al-Quran ataupun hadis. Baik, pertama kita bahas dulu untuk penulisan di deskripsi Al-Falah Banjarbaru. Biasanya ada 2 halaman yang terpakai untuk tulisan Arab ini, tapi biasanya kalau pengutipan dalam kitab footnote-nya tetap sama. Namun yang perlu diperhatikan adalah teknik penulisan jenis huruf dan ukuran font, ukuran besar kecilnya huruf tersebut di karya tulis kita, terlebih untuk skripsi di Al-Falah Banjarbaru. Jadi perlu dilihat. Jadi pada normalnya penulisan itu menggunakan ada namanya Times New Roman. Nanti saya jelaskan. Times New Roman ukurannya 12 untuk isi naskah, bab, judul, bab, dan subbab. Ukuran 16 dan tebal untuk judul, dan ukuran 10 untuk catatan kaki. Jadi skripsi yang biasa itu menggunakan ada nama jenis tulisannya, jenis hurufnya Times New Roman, ukurannya 12 biasa, ukuran besar kecilnya 12, dan berukuran 16 serta tebal itu untuk judul saja. Dan untuk catatan kaki itu ukurannya tetap menggunakan Times New Roman, namun tulisannya itu adalah jenis ukurannya itu, ukuran besar kecil hurufnya itu, fontnya itu adalah 10. Kemudian jadi di sini untuk skripsi yang berbahasa Arab, jadi memang untuk Al-Falah Banjarbaru tidak memungkiri bisa menulis skripsi menggunakan bahasa Arab. Namun memang untuk beberapa dosen itu kebanyakannya itu tidak mensarankan menggunakan bahasa Arab, karena skripsi itu atau karya tulis ilmiah itu kan lingkupnya untuk orang yang jelas untuk orang kita, lingkungan kampus Al-Falah Banjarbaru, dan masyarakat yang membaca. Nah, masyarakat kita untuk membaca skripsi berbahasa Arab itu kurang memadai. Nah, seperti itu. Tapi yang jelas untuk tulisan Arab atau pengetikan menggunakan bahasa Arab itu jenis hurufnya itu namanya tradisional Arabic. Kalau dilihat-lihat itu seperti tulisan Al-Quran Madinah. Nah, seperti itu jenis tulisannya, hotnya lah istilahnya. Dan ukurannya itu adalah 18 untuk isi naskah dan subjudul. Jadi seandainya ada mengutip dari kitab langsung kutipan langsung itu menggunakan yang langsung menggunakan tulisan Arab berbahasa Arab, artinya menggunakan tradisional Arabic ini. Ukurannya tulisannya itu, kalau tadi kan ukuran biasa kan untuk tulisan kan yang berbahasa Indonesia menggunakan Times New Roman, ukurannya 12. Kalau yang ini ukurannya 18. Untuk judul itu menggunakan 20 tebal, dan untuk catatan kakinya ukurannya 12. Nah, seperti itu. Mungkin ini sangat mudah ya. Jadi yang perlu diperhatikan untuk yang berbahasa Arab, khusus yang berbahasa Arab ya untuk pembahasan hari ini. Kalau yang Times New Roman 12, judulnya 16, catatan kakinya 10, itu cuma tambahan lah karena satu paragraf. Nah, seperti itu. Oke, di sini ada contoh skripsi yang sudah rampung dari mahasiswa Al-Falah Banjarbaru alumni. Coba lihat di sini. Ini untuk tulisan biasa itu menggunakan Times New Roman di sini. Coba lihat di sini. Times New Roman. Kemudian ukurannya adalah 12.
Itu yang seperti dijelaskan tadi. Kemudian untuk tulisan Arab, nah tulisan Arab ini bisa termasuk daripada Al-Qur'an dan hadis. Contoh di sini ada Al-Qur'an. Nah, coba lihat di sini. Ini Al-Qur'an ini. Coba lihat di sini. Teknik penulisan jenis hurufnya menggunakan tradisional Arabik dan ukurannya adalah 18. Nah, seperti itu. Mudah saja. Namun ada lagi satu. Nah, ini ada ayat sama. Nah, ukuran 18. Apakah ada lagi di sini? Apa kurang ingat lah. Apakah ada lagi? Pengutipan berbahasa Arab? Sepertinya tidak ada. Iya. Ya, sepertinya tidak ada. Oh, ini ada. Nah, pengutipan menggunakan tulisan Arab. Oh, ini ukuran fontnya kurang. Jadi menggunakan tulisan Arabik dan tulisannya harus 18 bukan 16 ya. Nih. Ini ada. Ini tulisan biasa, bukan ayat atau segala macam. Yang perlu diperhatikan adalah selain daripada ukuran jenis hurufnya Times New Roman atau tradisional Arabic. Kalau Times New Roman kan kawannya 12 ukuran fontnya atau ukuran hurufnya. Kalau tradisional Arabic itu fontnya atau ukuran tulisannya itu adalah 18. Selain itu, yang perlu diperhatikan adalah, coba kita kembali ke ayat tadi. Mana ayat tadi? Kembali ke ayat tadi. Bab 1 pendahuluan. Nah, kelewatan. Adalah untuk penulisan ini, kembali ke pembahasan tentang pengutipan. Apabila ada pengutipan untuk ayat Al-Qur'an itu tidak perlu dicantumkan terjemahnya, tapi yang dituliskan adalah tafsirnya. Tafsir ini bisa dari kitab tafsir yang besar atau penjelasan dari seseorang tentang ayat tersebut dalam satu buku. Nah, seperti itu. Terus kalau ingin mengetahui artinya seperti apa, nah itu ada di bagian akhir biasanya. Nih contoh, dibuatkan daftar terjemah seperti ini contohnya. Jadi seandainya kita mengutip contoh di sini Quran surah Luqman ayat 13, itu ada keterangannya. Ini kan nomor 1, artinya nomor 1 lah. Di bab berapa? 1, 2, 3 atau berapa halamannya. Nah, seperti ini adalah teknis penulisan untuk tulisan Al-Qur'an. Kalau hadis itu tidak perlu dituliskan ke daftar terjemah ini. Kalau hadis itu bisa langsung dituliskan di bawahnya ini seperti ini. Contoh nih, ini kan ada Al-Qur'an. Kalau hadis bisa dituliskan langsung di bawahnya terjemahnya, bisa. Tapi kalau ingin dibuat ke daftar terjemah juga bisa. Sebutkan saja di bab berapa, di halaman berapa, kemudian terjemahnya tentang apa, isinya apa terjemahnya, kemudian hadis riwayat siapa. Nah, seperti itu. Ini mungkin berhubungan dengan teknik penulisan pengutipan pada ayat Al-Qur'an. Coba bentar, halaman 38 tadi. Halaman 38 lewat tengah 38. Nah, seperti ini nih. Kutipan ayat Al-Qur'an dan teks hadis dituliskan dengan huruf Arab sebagaimana aslinya. Artinya menggunakan tradisional Arabik ukuran 18. Khusus untuk kutipan ayat Al-Qur'an harus disebutkan nama surah dan nomor ayat yang dikutip di akhir kutipan ayat tersebut di antara tanda kurung, atau menyebutkannya sebelum menutup ayat dengan ayat yang bersangkutan. Sedangkan kutipan teks hadis dilengkapi dengan penyebutan periwayat pertama dan mukharijnya di akhir kutipan teks. Artinya hadis riwayat siapa, mukharijnya, atau dari dari siapa, an siapa. Contoh an Aisyah radhiyallahu anha, atau dari Siti Aisyah. Nah, sebutkan dari Nabi SAW bla 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 bla, seperti itu. Kemudian mukharijnya bisa rawah
rawahu Muslim, atau diriwayatkan oleh Imam Muslim atau Imam Bukhari atau muttafaqun ilaih, terserah, kesepakatan dari dua ulama besar seperti itu contohnya. Nah seperti itu. Tapi yang jelas untuk ayat dan terjemahnya diletakkan di daftar terjemah. Nah ini, jadi untuk di buku panduan skripsi yang wajib diletakkan di daftar terjemah itu adalah ayat Al-Quran. Kalau hadis itu tidak ada keterangannya. Boleh artinya dituliskan di bawah hadis itu. Apabila kita mengutip hadis, boleh di bawahnya itu dituliskan terjemahnya. Tapi kalau mau diletakkan di daftar terjemah juga boleh. Tapi kalau ayat Al-Quran wajib itu diletakkan di daftar terjemahnya. Jadi di bawah ayat itu tersebut, Bang, untuk kalau di bawah ayat tersebut, untuk menjelaskan ayat tersebut seperti apa, ingin mengetahui apa kandungan dari ayat tersebut, ya tuliskan saja tafsirnya beserta asal pengutipan daripada tafsir tersebut. Baik, ini adalah contoh penulisan karya ilmiah untuk berbahasa Arab. Jadi langsung saja buka Windows Microsoft Word. Jadi yang perlu diperhatikan di sini, dipindah dulu di bahasa Arabik, kemudian ini ukurannya 18. Nah kemudian biasanya untuk pengetikan ini ada di bagian sini. Kalau laptop saya ini diganti dulu jenis tulisannya, ada yang Indonesia, ada yang Inggris, ada yang Arabik, ganti ke Arabik. Nanti Arabik itu ada berbagai macam. Kalau di Windows ada yang Arabik Mesir dan lain-lainnya, saya kurang hafal ya. Jadi ganti saja menggunakan tulisan Arab. Di sini coba kita tulis Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, seperti ini. Jadi ini tulisannya, jenisnya tulisan Arabik ukuran 18. Untuk memberi baris silahkan dilihat ke YouTube bagaimana untuk seperti dimungkin. Nah ini contoh untuk tulisan Arab seperti ini.